Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak salihah? Hari ini pertemuan ketiga pelajaran matematika. Kita akan belajar bilangan berpangkat bulat negatif. Kalau sebelumnya kita belajar bilangan berpangkat bulat positif, hari ini kita akan belajar bilangan berpangkat bulat negatif. Kita langsung ke pengertian bilangan bulat berpangkat negatif ya. Coba kalian perhatikan pembagian bilangan 8 pangkat 2 dibagi dengan 8 pangkat 3 berikut. Nah, untuk mengerjakan soal ini ada dua cara. Yang pertama, 8 pangkat 2 dibagi 8 pangkat 3 kita jabarkan dulu. Yang atas pembilangnya 8 pangkat 2 itu artinya 8 kali 8. Sedangkan 8 pangkat 3 itu artinya 8 kali 8 kali 8 sebanyak 3 kali. Kemudian 8 yang atas sama bawah kita coret dua angka 8 ya. Jadi tinggal sisa 1 angka 8 di bawah. Jadi hasilnya yang atas 1, yang bawah 8. Sedangkan untuk cara yang kedua, 8 pangkat 2 dibagi 8 pangkat 3, kita menggunakan sifat bilangan bulat berpangkat positif yang kita sudah pelajari di pertemuan selanjutnya. Karena pangkatnya lebih kecil ya di atas, jadi kita kurangkan 2 dikurang 3. Ingat, kalau pembagian bilangan berpangkat bulat positif berarti pangkatnya dikurang. Jadi 8 pangkat 2 dikurang 3 itu hasilnya 8 pangkat min 1. Jadi dari dua cara di atas dapat disimpulkan bahwa kalau nomor 1 tadi, cara 1 hasilnya 1/8. Sedangkan cara 2 hasilnya 8 pangkat min 1. Jadi 1/8 itu sama dengan 8 pangkat min 1. Kemudian dengan cara yang sama ya, kebalikan dari 3 pangkat 2. Ingat kemarin kita sudah belajar kebalikan bilangan berpangkat bulat positif. Dan bisa kita tulis dengan 1/3 pangkat 2. Itu sama dengan 3 pangkat min 2. Jadi kalau bilangan positif ada di bawah, kita pindahkan ke atas, pangkatnya dibalik tandanya atau sebaliknya. Kebalikan dari 5 pangkat 3 adalah 1/5 pangkat 3 atau 5 pangkat min 3. Sedangkan kebalikan dari 8 pangkat 4 adalah 1/8 pangkat 4 sama dengan 8 pangkat min 4. Jadi dari contoh-contoh di atas kita bisa menyimpulkan bahwa jika A pangkat min 1 tandanya itu negatif, kita ingin berubah jadi pangkatnya positif, kita cukup pindahkan ke bawah. Jadi A pangkat min 1 itu sama dengan 1/A pangkat 1 positif. Tapi kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis. Untuk A-nya tidak boleh 0 ya. Atau A pangkat min N. Karena pangkatnya negatif, jika ingin kita ubah ke dalam pangkat positif, kita turunkan ke bawah. Jadi A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. A-nya tidak boleh sama dengan N. Yang kedua, bilangan rasional berpangkat bulat negatif. Perhatikan beberapa bilangan rasional berikut dan kebalikannya. Kebalikan dari 7/5 adalah 1/7/5. 1 dibagi 7/5 itu bisa kita tulis sama dengan 7/5 pangkat min 1. Kita pindahkan ke atas, pangkatnya kita ubah menjadi negatif. Dan juga kebalikan dari 7/5 ini bisa juga kita tulis langsung, kita balik pecahannya 5/7. Artinya 7/5 pangkat min 1 ini sama dengan 5/7. Nah, kemudian contoh yang kedua, kebalikan dari 2/3 pangkat 2 ini bisa kita tulis kebalikannya yaitu 1/2/3 pangkat 2 atau 2/3 pangkat min 2. Dan juga kebalikan 2 pangkat min 3/2 ini bisa kita tulis, kita balik ya tandanya 2/3 pangkat 2.
Jadi 2/3 pangkat min 2 ini sama dengan 2/3 pangkat 2. Jadi secara umum dapat dituliskan bahwa P per Q pangkat min 1 ini sama dengan 1 per P per Q pangkatnya berubah menjadi positif pangkat 1, tapi tidak perlu ditulis. Atau sama dengan, karena ini bentuknya pecahan, kita bisa membalik bilangan pecahannya. Penyebutnya jadi di atas, pembilangnya jadi di bawah. Artinya P per Q pangkat min 1 itu sama dengan Q per P. Tapi syaratnya Q tidak boleh sama dengan 0, P-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang kedua, P per Q pangkat min N bisa kita ubah menjadi 1 per P per Q pangkat N, atau sama dengan Q per P pangkat N. Perhatikan penulisan bilangan dan tandanya ya. Sama, syarat tidak boleh Q sama P-nya tidak boleh sama dengan 0. Kita ke contoh. Nyatakan soal berikut sebagai bilangan rasional dengan pangkat positif. Jadi soal-soal ini semua pangkatnya negatif. Kita akan merubahnya ke dalam pangkat positif. Caranya menggunakan sifat yang kita pelajari tadi. Jadi untuk 7/6 pangkat min 1, jika kita ingin mengubahnya ke dalam pangkat bulat positif, kita cukup balik pecahannya saja. Jadi 7/6 pangkat min 1 itu sama dengan 6/7 pangkat 1, tapi pangkatnya tidak ditulis. Yang B, min 23/4 pangkat min 2. Kita akan mengubahnya ke pangkat positif. Cukup balik pecahannya. 4-nya di atas, min 23-nya di bawah. Kalau sudah dibalik, pangkatnya berubah menjadi positif. Yang ketiga, 1/5 pangkat min 6 itu sama dengan 5 pangkat 6 per 1 ya. Pangkatnya tidak perlu ditulis. Dan kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nyatakan hasil operasi hitung berikut sebagai bilangan rasional. Contoh yang A, min 2/3 pangkat min 2 dikali 9/4 pangkat min 3. Kita langsung ke jawaban yang di bawah penyelesaian. Min 2/3 pangkat min 2 ini kita ubah dulu ke dalam pangkat bulat positif. Jadi pecahannya kita balik dan pangkatnya kita ubah menjadi pangkat positif. Jadi 3-nya di atas, min 2-nya di bawah. Sedangkan 9/4 pangkat min 3 kita ubah juga ke dalam bilangan berpangkat bulat positif menjadi 4/9 pangkat 3. Jadi 3/min 2 pangkat 2 dikali 4/9 pangkat 3, itu hasilnya kita cari 1/1. 3 pangkat 2 9, min 2 pangkat 2 4, dikalikan dengan 4 pangkat 3, itu kan 4 kali 4 kali 4. Sedangkan 9 pangkat 3, 9 dikali 9 kali 9. Kita bisa mengoperasikan, kita coret 9-nya, salah satu 9 di bawah, sama 9 di atas, habis. Sedangkan 4-nya, 4 yang di bawah habis, 4 yang di atas kita coret 1, tinggal sisa 42 di atas, 4 kali 4, 16, 9 yang di bawah tinggal sisa 2. 9 dikali 9 sama dengan 81. Yang B, 1/3 pangkat min 4 ditambah 1/2 pangkat min 3 ditambah 1/4 pangkat min 2. Caranya sama, hanya ini operasinya adalah penjumlahan. Langkahnya sama, kita ubah dulu semuanya ke dalam bilangan berpangkat bulat positif. Nah, 1/3 pangkat min 4 jika kita ubah ke dalam bilangan berpangkat bulat positif, kita balik pecahannya menjadi 3/1 atau 3 aja. Pangkatnya berubah menjadi positif. Jadi 3 pangkat 4. Sedangkan 1/2 pangkat min 3 jika kita ubah ke dalam bilangan berpangkat bulat positif menjadi 2/1 pangkat 3, atau kita tulisnya 2/3 saja.
Sedangkan 1/4 pangkat min 2 itu sama dengan 4 pangkat 2. Kemudian kita cari satu persatu hasilnya. Kita pangkatkan setiap bilangannya. 3 pangkat 4, ingat ya, 3 pangkat 4 itu bukan 3 kali 4, tapi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jangan keliru. Hasilnya 81. Ditambah 2 pangkat 3 itu 8, ditambah 4 pangkat 2 16. Kita jumlahkan hasilnya 81 tambah 8 tambah 16 itu sama dengan 105. Ke soal yang terakhir, 4 pangkat min 1 dikali 6 pangkat min 1 dikali 1/12 pangkat min 1. Nah, ini pangkatnya negatif semua. Kita ubah menjadi pangkat positif, menjadi 4 pangkat min 1 menjadi 1/4, turun ke bawah. Sedangkan 6 pangkat min 1 kita ubah menjadi pangkat bulat positif menjadi 1/6. Sedangkan 1/12 karena bentuknya pecahan, dia naik ke atas menjadi 12/1 atau 12 saja. Pangkatnya berubah menjadi pangkat 1, tapi tidak perlu ditulis. Nah, kemudian kita sederhanakan. 12 dibagi 6 itu hasilnya 2. 2 dengan 4 kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi hasilnya 1/2. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke sifat-sifat perpangkatan dengan pangkat bilangan bulat negatif. Nah, sama halnya pada bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat bulat negatif juga ada sifat-sifatnya. Dan sifat-sifatnya tidak jauh berbeda dengan sifat-sifat pada bilangan berpangkat bulat positif. Jadi sifat-sifat pada bilangan berpangkat bulat positif berlaku juga pada sifat-sifat bilangan berpangkat bulat negatif. Masih ingat yang kemarin? Jika bilangan pokoknya sama, operasinya dikali, pangkatnya ditambah. A pangkat M dikali A pangkat N, itu hasilnya A pangkat M ditambah N. Kemudian jika bilangan pokoknya atau basisnya sama, operasinya dibagi, tandanya dikurang. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Sedangkan A pangkat M dikalikan dengan N, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Maka hasilnya kita cukup mengalihkan bilangan yang di dalam A kurung dengan yang di luar kurung menjadi A pangkat M dikali N. Sifat yang terakhir, A pangkat M dikali B pangkat N. Bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya sama. Oh, itu N-nya M ya, salah tulis itu. Jadi A dikali B pangkatnya sama, kita satukan menunya di dalam kurung. Dengan M dan N adalah bilangan bulat negatif, A-nya tidak sama dengan 0. Terakhir, contoh soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat negatif ya. Tadi contoh sebelumnya itu operasinya tambah. Nah, ini operasinya kali bagi. Nah, nomor 1, min 4 pangkat 2 dikali min 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan min 2. Kita kerjakan satu persatu ya. Langsung ke penyelesaian yang A, min 4 pangkat 2 dikali, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Nah, itu yang dalam kurung bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Jadi kita kalikan dulu pangkatnya. Min 4 pangkat 3 dikali min 2 yang di luar kurung. Hasilnya min 4 pangkat 2 kita tetap tulis dulu dikali min 4 pangkatnya kita kalikan. 3 kali min 2 itu min 6. Sekarang kita punya bilangannya min 4 pangkat 2 dikali min 4 pangkat min 6. Bilangan pokoknya sama-sama min 4. Nah, pangkatnya kita tambahkan karena operasinya dikali ya. Jadi min 4 pangkat 2 ditambah min 6 itu hasilnya min 4. Nah, itu pangkatnya masih negatif, belum positif. Kita ubah dulu ke dalam bilangan berpangkat bulat positif. Jadi bilangan bulatnya
kita turunkan ke bawah. 1/4 1/4 pangkat 4-nya berubah menjadi positif. Hasilnya 1/256. Sedangkan yang B, 2/3 pangkat min 7 dibagi dengan 2/3 pangkat min 6 dikali 2/3 pangkat min 4. Kita mengerjakannya yang di dalam kurung dulu ya. Kita tulis dulu 2/3 pangkat min 7 nya dibagi, kita selesaikan operasi yang di dalam kurung. Bilangan pokoknya sama, 2/3, operasinya dikali, berarti pangkatnya ditambah. 2/3 pangkat min 6 tambah min 4, hasilnya adalah min 10. Jadi 2/3 pangkat min 7 dibagi 2/3 pangkat min 10. Min 10 ini dari min 6 ditambah min 4. Nah, kemudian lihat basisnya sama lagi, 2/3, operasinya dibagi, pangkatnya berarti dikurang. Di 2/3 pangkat min 7 dikurang min 10. Ada dua tanda di situ ya. Di depan angka 10 kita kalikan dulu tandanya. Negatif dikali negatif kan positif. Jadi pangkatnya sama dengan min 7 ditambah 10, hasilnya 3. Sedangkan 2/3 pangkat 3 itu jika kita cari hasilnya kita pangkatkan masing-masing ya. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 27. Di soal terakhir perkalian dan pembagian juga, 6/11 pangkat min 2 dikali 22/5 pangkat min 2 dibagi 3/5 pangkat min 3. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu, tapi bilangan yang di dalam kurung, bilangan pokoknya berbeda. Satunya 6/11, satunya lagi 22/5. Tidak bisa kita satukan ya, tapi pangkatnya sama, berarti pangkatnya yang kita satukan. Kita menggunakan tanda kurung, kita satukan bilangan 6/11 dikali 22/5, kurungnya yang kita satukan di luar kurung, dibagi 3/5 pangkat min 2. Kita kerjakan bilangan yang dalam kurung dulu, operasikan ya. 22 dibagi 11 itu 2, 2 nya dikalikan 6, 12, 5 nya di bawah, 12/5 pangkat min 2 dibagi 3/5 pangkat min 3. Bilangan pokoknya masih belum sama juga. Gimana caranya? Bilangan pokoknya beda, pangkatnya juga beda. Berarti kita harus merubahnya ke dalam pangkat positif ya. 12/5 pangkat min 2 jika kita ubah dalam bilangan berpangkat bulat positif, pecahannya kita balik ya. 5/12 pangkatnya berubah menjadi positif, pangkat 2 dibagi 3/5 kita balik menjadi 5/3, pangkatnya menjadi 3 saja, menjadi pangkat positif. Setelah itu karena sudah tidak ada yang sama lagi, baik basisnya atau bilangan pokoknya dan pangkatnya, dan pangkatnya juga sudah positif, berarti kita tinggal cari hasilnya. Kita mencari hasil dari masing-masing bilangan berpangkatnya. Nah, biar angkanya tidak besar, kita tidak perlu mengalikannya langsung. Ya boleh saja kalau mau dikalikan secara langsung, tapi biar angkanya tidak besar, kita cukup tulis bilangan perkaliannya aja. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5, 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3, 12 pangkat 2 12 kali 12, 5 pangkat 3 5 kali 5 kali 5. Kalau ada bilangan yang sama di penyebutan pembilang, kita coret saja 5 di atas 2, coret dengan 5 yang di bawah 2 juga. Nah, 3 sama 12 juga bisa kita sederhanakan sehingga kita mendapatkan hasilnya 3/80. Sampai di sini bisa dipahami?